Kuncinya nanti buat anak muda dua, berubah. Apa yang berubahnya? Tingkat keimanannya dan tingkat keilmuannya, gitu. Dan komitmen saya itu adalah perubahan, gitu. Change. Allah tidak akan mengubah suatu kaum apabila kaum itu tidak mau merubahnya, gitu. Makanya merubah dirinya sendiri. Siapapun yang yatim dan yatim piatu, siswa manapun itu yang ada di Kabupaten Probolinggo utamanya bisa belajar gratis, Pak Zainul, di Go English dengan berbagai program apapun silahkan pilih. Dengan paket apa visinya? Visi dari Go English itu adalah terwujudnya lembaga pelatihan kerja dan kursus bahasa Inggris yang unggul. Dan pelopor khairul ummah, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama kami di channel Santri Sarjana. Bagi Anda yang baru tonton, jangan lupa like, subscribe dan komen serta berikan komentar Anda yang terbaik, dan Anda yang memiliki komentar terbaik akan mendapatkan giveaway dari kami berupa flash disk 32 GB yang dipersembahkan oleh Toko Barakat Tech, toko elektronik yang ada di Tanjung Peton. Teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu, seorang aktivis dan seorang pendidik, guru serta intelektual yang ada di Kabupaten Probolinggo. Beliau adalah Mr. Benny Hamdani SS MPD MPD. Assalamualaikum Mr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you sir? I'm fine, thank you. Sehat ya? I'm fine, alhamdulillah. Ana bi khairin. Excellent. Jadi Mr. Benny ini adalah seorang aktivis pejuang literasi, dan beliau juga seorang pendidik dan dosen di salah satu universitas di Probolinggo, tepatnya di Universitas Zainul Hasan, Pondok Pesantren Zainul Hasan, Probolinggo. Kebetulan juga beliau seorang kaprodi atau pimpinan studi yang ada di universitas tersebut, tepatnya di jurusan bahasa Inggris, Mister ya. Di samping itu beliau juga aktif di dunia literasi, sehingga sekarang beliau mendirikan sebuah tempat kursus atau wadah belajar bagi seluruh masyarakat Indonesia, walaupun khusus di Kabupaten Probolinggo, yang diberi nama Go English. English. Nanti kita akan bincang-bincang tentang Go English dan profesi beliau sebagai dosen di Universitas Zainul Hasan Ginggung. Kita mulai diskusi kita santai-santai saja, ringan-ringan saja, Sir ya. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah berkenan hadir di channel YouTube ini. Sebelum kita diskusi tentang profesi, kita ingin tahu dulu nih mungkin Mister ya. Jadi Mr. Benny ini kan sebelum jadi hebat seperti sekarang, ada beberapa proses dan tahapan yang dilalui. Pertama kita ingin tahu dari latar belakang keluarga dan pendidikan masa dini sampai lulus S1 dan S2, Mister. Monggo, Mister. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kami keluarga besar Lembaga Pelatihan Kerja dan Kursus Bahasa Inggris Go English kedatangan seorang tamu, yakni Bapak Zainul. Saya sudah lama kenal dengan beliau dan hingga kini masih tetap silaturahmi. Beliau juga aktif di kegiatan literasi. Beliau juga konsen bagaimana kita menjadi orang yang memberikan kebermanfaatan kepada umat. Dan saya sangat senang sekali channelnya sudah hadir di kantor Go English, English Course and Training Center di Sukokerto Lens A2 Pajarakan Probolinggo. Sholawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladannya kepada kita, sehingga semuanya kita harus bisa mencontoh suri tauladan yang telah diberikan beliau kepada kita. Betul. Pertama, saya akan memperkenalkan diri saya pribadi, Bapak Zainul. Saya Benny Hamdani. Panggilannya itu Benny. Biasa disapa. Biasa disapa Mr. Benny. Benny. Nama panggilannya Mr. Benny. Nama lengkapnya itu Benny Hamdani. Siap. Benny Hamdani itu
berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Walaupun nama saya berasal dari bahasa Arab, tetapi saya lebih fasih, lebih memahami bahasa Inggris daripada bahasa Arab gitu ya. Bani itu berasal dari kata yabani, artinya itu adalah anak gitu. Kalau Hamdani itu juga berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah cakep, ganteng gitu. Oh, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita padukan nama Bani Hamdani ini, itu adalah anak yang cakep begitu. Anak yang cakep. Ya, dan alhamdulillah doa dari kedua orang tua saya yang memberikan nama Bani Hamdani diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah sehingga menjadi anak yang cakep seperti siang hari ini begitu. Ya. Jadi teman-teman, sebagaimana sudah disampaikan oleh beliau, sesuai dengan apa yang dimiliki berupa nama, beliau ternyata memang memiliki performa yang agak menarik. Tapi kok masih jomblo gitu? Ya. Saya sebelum saya menjelaskan itu, saya gitu. Ya, siap. lanjutkan dulu Oke, perkenalan siap. saya. Oke, siap. Saya lahir 33 tahun yang lalu pada hari Rebu Pahing, tanggal 4 Mei 1948 di Kabupaten Probolinggo. Ya. Dari dulu saya dilahirkan, dididik di sebuah desa yang agak terpencil. Walaupun dari desa saya memiliki keinginan yang kuat, motivasi yang kuat, komitmen yang kuat untuk memberikan sebuah perubahan, baik itu dalam diri saya, masyarakat sekitar saya, dan terutama dalam jangka panjang itu untuk negara saya, nusa dan bangsa saya. Iya. Dari motivasi yang besar itu, saya dengan gigih Pak Zainul, dengan tekun, dengan kerja keras untuk bisa memberikan kebermanfaatan kepada umat, dan saya telah berkomitmen sejak sekolah dasar hingga pendidikan terakhir saya untuk tetap terus istiqomah di dalam menjalankan kewajiban saya untuk menuntut ilmu. Latar belakang saya itu S2 Pendidikan Bahasa Inggris, dan dari proses pendidikan S2 itu saya mendapatkan gelar Magister Pendidikan yang fokus kepada pendidikan bahasa Inggris. Kemudian sebelumnya saya menempuh studi di salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Timur, yakni Universitas Jember. Di Universitas Jember itu saya menempuh studi S1 Sastra Inggris gitu. Sastra Inggris. Kemudian S1-nya, setelah dari S1 Sastra Inggris, saya berniat untuk bisa menggali keilmuan terkait dengan pendidikan bahasa Inggris, sehingga saya transfer ke kampus IKIP Malang, begitu. Oleh karena itu, S1 saya, betul katanya Pak Zainul tadi, Bani Hamdani, SS, SPD, dan MPD. Gitu. Berarti S1-nya 2 kali? S1-nya 2 kali. Pengennya S2-nya 2 kali, tapi saya pending, lebih baik fokus ke program studi S3-nya begitu. Biar lebih fokus. Rencananya ke depan ingin bisa tetap terus mengembangkan keilmuan di bidang pendidikan bahasa Inggris begitu. Saya memilih itu setelah melakukan berbagai tahapan Pak Zainul, salah satunya itu adalah istiqoroh. Dari istiqoroh itu saya mendapatkan sebuah isyarat bahwasanya pendidikan bahasa Inggris bagi saya salah satu passion yang ada di dalam diri saya, dan itu memiliki manfaat yang luar biasa untuk ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa begitu. Jadi dengan ilmu itu saya meyakini, hakul yakin, tidak akan pernah terlewatkan, tidak akan pernah dirisaukan bahwasanya ilmu itu pasti akan digunakan, pasti akan dibutuhkan oleh berbagai lembaga pendidikan yang ada di negeri kita ini. Begitu. Di dunia bahasa Inggris ya, berarti Mr. Benny memang sejak dari dulu sampai sekarang berprofesi di bidang bahasa Inggris. Di bidang bahasa Inggris. Sebelum kita diskusi lanjut dan jauh tentang bahasa Inggris, mungkin kita ingin dengarkan cerita ini, Mr. ya. Jadi Mr. Benny ini kan S1-nya di sastra Inggris ya. Sastra Inggris. S1 yang kedua itu di pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Kalau Inggris. boleh dengar cerita, Sir, gimana pengalaman waktu dulu Mr. Benny ini menggali ilmu di 2 universitas ini, gimana? Ketika saya menjadi seorang mahasiswa, tetap saya istiqomah untuk belajar bahasa Inggris. Sejak semester 3, saya melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan bahasa Inggris,
saya aktif di himpunan mahasiswa jurusan. Waktu itu nama nomenklaturnya itu adalah jurusan, sehingga nama himpunan mahasiswanya itu adalah HMJ, himpunan mahasiswa jurusan, yang namanya adalah EDSA, English Department Student Association. Saya pada saat itu sangat aktif sekali di himpunan mahasiswa itu. Selain itu, saya juga aktif di sebuah UKM namanya University Student English Forum, UKM Bahasa Inggris di Universitas Jember. Di luar kegiatan akademik saya, kegiatan reguler pada saat itu, selain kuliah, saya juga memberikan kegiatan literasi kepada beberapa anak jalanan yang ada di Kabupaten Jember. Waktu itu bisa masih sebagai mahasiswa ya? Sebagai mahasiswa. Dan alhamdulillah hal itu hingga saat ini masih ada dan terpatri dalam diri saya untuk bisa sharing session, untuk bisa memberikan sedikit ilmu kepada masyarakat sekitar saya dan menjadikannya sebagai bagian dari gerakan literasi dalam hidup saya. Dan sejak kuliah S2 pun sudah ada di dalam benak saya bagaimana untuk bisa mengembangkan yang namanya itu rumah gerakan yang bisa menggerakkan jiwa raga setiap siswa untuk bisa melakukan perubahan. Dan alhamdulillah, seperti Pak Zainul lihat di kantor Go English ini, alhamdulillah diijabah oleh Allah, dan mohon doanya agar Go English ini tetap terus memberikan kemaslahatan bagi umat, begitu. Mantap ya, berarti memang bukan hanya ketika berprofesi saja Mr. Benny ini betul. Apa mendalami kemanfaatan bahasa Inggris untuk umat. Berarti sejak mahasiswa sudah bergerak di bidang-bidang itu ya. Bahkan saya itu sejak SMP itu sudah dengan gigihnya belajar bahasa Inggris. Saya masih ingat dulu beberapa tahun yang lalu ketika itu guru saya sedang membuka sebuah kajian diskusi. Kemudian saya ingin menghadiri kajian itu, tetapi tidak ada kendaraan. Apa yang saya lakukan? Saya berjalan. Jalan kaki? Berjalan kaki. Itu berapa kilo jalannya? 3 kilo. 3 kilo. Pada saat saya masih MTS, Madrasah Sanawiyah, dari keinginan dan kemauan saya yang gigih untuk bisa belajar bahasa Inggris. Dan alhamdulillah, ingatan itu masih tetap terus terpatri dalam diri saya dan terus memotivasi saya untuk tetap terus bergerak untuk melakukan pengembangan di bidang pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris. Setelah itu S1 yang kedua itu langsung sebelum lulus S1 yang pertama apa ketika sudah lulus? Setelah lulus S1 yang pertama. Apa alasannya kok lanjut S1 lagi kok tidak langsung S2? Ingin tetap terus menggali berkaitan dengan pendidikan bahasa Inggris. Karena di S1 saya Sastra Inggris UNED itu mempelajari kajian linguistik dan kesusastraan bahasa Inggris. Hanya ada 2 mata kuliah yang berkaitan dengan pendidikan bahasa Inggris. Sehingga saya memutuskan untuk bisa menggali lagi, karena di bidang pendidikan bahasa Inggris itu ada mata kuliah micro teaching, ada belajar dan pembelajaran bahasa Inggris, ada perkembangan peserta didik, ada etika profesi kependidikan, ada landasan pendidikan, yang mana mata kuliah itu Pak Zainul tidak ada di program studi S1 Sastra Inggris saya sebelumnya, begitu. Jadi sehingga Mr. Benny ketika S1 yang pertama memperdalam kajian linguistik tentang bahasa Inggris gitu. Ya. Ketika S1 yang kedua itu memperdalam bahasa Inggris di dunia pendidikannya. Bahasa Inggris gitu. Pada waktu itu sudah mengajar atau gimana, Mas? Pada saat itu saya sedang tidak mengajar di berbagai lembaga, tetapi saya menjadi kolumnis. Ketika ada beberapa permintaan dari surat kabar misalkan untuk menuliskan suatu isu, saya mencoba menulisnya dan mengirimnya, dan alhamdulillah artikel saya itu tembus gitu. Dan beberapa kegiatan seperti menjadi proofreader sama editor itu saya lakukan pada saat itu gitu, agar lebih bisa memanfaatkan ilmu-ilmu saya pada saat di kajian linguistik begitu. Mantap sekali. Berarti setelah lulus S1, S2-nya di pendidikan bahasa Inggris lagi? Fokus pendidikan bahasa Inggris. Pengalaman apa yang mungkin bisa diceritakan kepada para penonton di channel Santri Sarjana ini ketika Mr. Benny lanjut S2 di pendidikan bahasa Inggris? Yang pertama, ilmu itu banyak sekali. Ilmu itu luas sekali.
seperti yang saya lakukan, saya berusaha untuk bisa menggabungkan, combine ilmu bahasa murni atau linguistik dengan ilmu yang berkaitan dengan pendidikan bahasa Inggris. Dan hasilnya itu Pak Zainul berbeda. Alhamdulillah, ilmu itu sangat memiliki keterpautan yang sangat erat antara bahasa yang murni atau kajian linguistik dengan yang namanya pendidikan. Sehingga dari gabungan itu bisa menjadi seorang tenaga pendidik yang mumpuni, yang memiliki kajian pedagogi yang sangat komprehensif sekali, begitu. Intinya semakin kita menggali dan memperdalami ilmu, ternyata ilmu itu ternyata masih betul. luas gitu Ya, ya. ternyata masih banyak sekali yang harus kita pelajari. Setelah gitu. lulus S2 ada keinginan nggak untuk masuk di program doktor, Sir? Itu menjadi salah satu harapan saya, karena komitmen saya itu akan tetap terus melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan diri saya. Dan harapan saya bisa mengikuti kakak-kakak angkatan saya yang bisa studi ke luar negeri, ke Australia, ke US, ke England, ke Kanada, dan yang lain sebagainya. Itu mohon doanya Pak Zainul, semoga dapat barokahnya muaziz-muaziz dari pesantren, sehingga bisa dipermudah rencana dan usaha saya. Gitu. Semoga tahun depan, gitu. Semoga tahun depan, kalau tidak di luar negeri bisa di dalam negeri. Paling tidak kita bercita-cita dulu. Yang penting cita-citanya itu dalam keadaan sadar, bukan tidur. Betul. Kita doakan semoga apa yang diharapkan dan dicita-citakan oleh beliau itu bisa terhajat. Amin. Kalau boleh tahu ini, Sir, mulai dari SMP sejak S1 pertama, S1 kedua sampai S2 sekarang, Mr. Benny ini kan menggeluti bahasa Inggris. Apa sih yang latar belakang Mr. Benny ini suka ke bahasa Inggris? Yang pertama, saya sangat suka dengan bahasa Inggris diawali oleh sebuah tugas sesungguhnya yang dikasih oleh seorang guru bahasa Inggris saya, gitu. Dan di dalam tugas itu, jawabannya itu yang saya berikan kepada guru saya itu betul semua, Pak Zainul. Jadi dari 10 soal itu dulu pada saat madrasah sanawiyah itu betul semua, gitu. Jadi dari 10 pertanyaan itu, alhasil apa? Hal itu yang juga memberikan sebuah kesempatan kepada saya untuk bisa belajar, menggali dan menekuni kajian itu, dan hingga sekarang, begitu. Itu awal mula saya, begitu. Jadi dulu ketika madrasah sanawiyah sama guru saya itu dikasih soal, Pak Zainul, dan soal itu semuanya saya jawab dan betul semua, begitu. Berarti setelah itu disupport ya sama guru ya? Setelah itu didukung sama guru saya, dibantu. Dan pada saat itu saya masih ingat, itu saya diberikan kamus, gitu. Kamus bahasa Inggris? Padahal, itu hadiah ya? Hadiah. Padahal saat itu di Kraksan pada zaman itu gak ada yang jual kamus, gitu. Gak ada yang jual kamus. Benny kecil dulu sudah dapat hadiah kamus kecil, ya? Gitu. Alhamdulillah. Dan perasaannya gimana dulu dikasih hadiah kamus sama sangat guru? senang sekali, semakin bergairah untuk bisa mendalami bahasa Inggris, gitu. Hampir setiap hari saya menghafal kosakata 10, dan pada saat itu pula saya juga telah mempelajari yang namanya tenses, gitu. Dan yang paling membanggakan bagi diri saya, dengan dukungan dari guru bahasa Inggris saya pada waktu madrasah sanawiyah itu, saya satu-satunya siswa yang menghafal 12 tenses pada saat itu. Itu yang masih sanawiyah, masih sanawiyah. Gitu. Sudah hafal 12 tenses. Mulai dari simple present tense. I still remember about it. So my teacher taught me about English tenses, Ada simple present tense, present continuous tense, present perfect tense, ada present perfect continuous tense, simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense, simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, and future perfect continuous tense. Dan hingga saat ini, ketika saya mengajar di Universitas Islam Zainul Hasan dan di berbagai kampus dan di berbagai lembaga pendidikan, tesis ini pasti dan wajib ada di dalam kurikulum bahasa Inggris, gitu. Karena itu dasar untuk memahami. Itu dasar itu memahami yang namanya bahasa Inggris, gitu. Mulai dari speakingnya, writingnya, listeningnya, sama readingnya. Berarti memang Mr. Benny ini suka atau cinta dalam bahasa Inggris memang ada dari diri sendiri bukan dari faktor eksternal dari diri saya. Dari pihak keluarga waktu itu ketika gimana? Pada saat itu
keluarga saya, ayah saya sama ibu saya itu Ya. tidak tahu nol putul yang namanya Gitu. bahasa Inggris, Ya. apa itu bahasa Inggris, dan justru pada saat itu ayah saya ingin sekali saya itu mendalami bahasa Arab. Bahasa Arab, ya, ya. karena ayah saya itu juga guru bahasa Arab gitu. Oh, gitu. Tetapi entah kenapa saya agak menyimpang dari harapan orang tua saya. Saya menjadi seorang pendidik bahasa Inggris gitu. Walaupun orang tuanya bahasa Arab, ya? Walaupun orang itu bahasa Arab. Jadi, Makanya nama saya itu Benny Hamdani itu berawal dari bahasa Arab gitu. Bahasa Arab, Ya. betul. Tetapi saya tidak mendalami bahasa Arab, tapi mendalami bahasa Inggris. Bahasa gitu. Inggris. Tapi orang tua tetap mendukung dan mensupport ya. Ya. Yang penting pesan dari orang tua saya, ayah dan ibu saya, bagaimana dengan ilmu yang saya miliki ini bisa menjadi khairul umat yang terbaik, memberikan kebermanfaatan kepada umat, dan hingga detik ini Ya. pesan itu akan tetap terus terpatri dalam diri saya. Ya, salah satunya adalah dengan mendirikan Go English ini, Go English gitu, ini. Pak Zainul. Alhamdulillah sudah sangat sempurna saya kira teman-teman. Kita lanjut diskusi dan bincang-bincang santai ini setelah yang satu ini. Terima kasih tetap bersama kami di channel Santri Sarjana. Sekali lagi, bagi Anda yang baru tonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Berikan komentar Anda yang terbaik. Dan bagi Anda yang memiliki komentar terbaik akan mendapatkan giveaway dari kami berupa flash disk 32 GB yang dipersembahkan oleh Toko Barakatek, toko elektronik yang ada di Tanjung Peton. Lanjut teman-teman, masih tetap bersama kami, masih tetap bersama beliau, Mr. Benny Hamdani. Setelah kita mendengarkan cerita proses belajarnya beliau sampai jadi lulus S1 yang kedua dan S2 sekarang, kita doakan beliau punya cita-cita untuk lanjut kuliah doktor di luar negeri. Semoga segera tercapai. Kita sekarang akan mendengarkan cerita beliau sebagai profesi. Kebetulan beliau ini adalah seorang kaprodi atau ketua jurusan pendidikan bahasa Inggris ya di Universitas Islam Zainul Hasan, Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Monggo Sir, bisa diceritakan profesinya sekarang sebagai apa? Oke, good. Saya sambung lagi ceritanya, Pak Zainul. Ya. Ada cerita yang sangat membanggakan ketika saya masih madrasah sanawiyah, siswa madrasah sanawiyah. Tadi itu masih hilang, masih belum selesai yang sebelumnya. Siap. Ketika itu guru saya memberikan pertanyaan bahasa Inggris. Gimana itu? Pertanyaan itu sesungguhnya simpel. Kenapa to be, MIR itu bisa dikatakan sebagai kata kerja sehingga dia itu bisa mengalami perubahan dari verb 1, verb 2, dan verb 3. Jadi dari am, is, are, was, were, been. Dan saya jawab pertanyaan itu dan benar begitu. Oh, benar gitu. Ya, hadiahnya apa? Rupiahnya apa? SPP saya selama 1 semester itu dibayar gitu. Hanya Ya. dengan bisa menjawab Hanya satu menjawab satu pertanyaan. pertanyaan itu. Wah, Ya. mantap sekali ya. Nah, makanya saya selalu ingat peristiwa-peristiwa yang bisa menggairahkan bagi saya, memotivasi bagi saya selama saya masih siswa madrasah sanawiyah, dan hingga kini itu masih ada di dalam benak saya begitu. Mantap sekali. Terkait dengan profesi saya, Bapak Zainul, Ya. alhamdulillah atas doa dari orang tua, atas doa dari kiai-kiai saya, atas doa guru-guru saya, dan dari barokahnya pesantren-pesantren yang saya tekuni, Ya. mulai dari awal hingga akhir, alhamdulillah saat ini saya diamanahkan oleh Bapak Rektor Dr. Kiai Haji Abdul Aziz Wahab MAG, Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, sebagai dosen tetap di program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Stadis Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong.
Tidak hanya sebagai dosen tetap, Bapak Zainul, saya diamanahkan sebagai ketua program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris di kampus yang sama untuk tetap terus berkhidmat mengembangkan program studi ini menjadi program studi yang unggul dan pelopor khairul ummah. Kegiatan saya sehari-hari dari pagi, siang, sore ya di kampus di Universitas Islam Junasan Genggong. Kantor saya ada di lantai 3 di gedung B. Nanti Barakat Tech sama Pak Zainul bisa mampir di kantor saya, kita bisa ngopi bareng, kita bisa diskusi rembuk solusi atau remsol katanya teman-teman. Remsol bagaimana agar kita sebagai pemuda di Probolinggo bisa memberikan kebermanfaatan kepada kabupaten kita, Kabupaten Probolinggo, karena kita dilahirkan di Kabupaten Probolinggo kita ini. Kalau pagi, siang, sore, saya ada di kampus saya, di kantor saya. Kalau menjelang maghrib sampai malam, saya sudah ada di kantor saya ini, di Go English ya, di Go English English Course and Training Center sebagai lembaga pelatihan kerja dan kursus bahasa Inggris di Go English ini. Jadi profesi saya, Pak Zainul, tidak terlepas dari yang namanya teaching and educating, ya. Because my hobbies are teaching and educating. Karena hobi saya itu adalah mengajar, mendidik, dan yang ketiga adalah mengabdi, gitu. Jadi kehidupan saya, Pak Zainul, dari profesi ini sesuai dengan doanya orang tua saya, bagaimana kegiatannya itu bisa bermanfaat kepada umat, dan alhamdulillah saat ini itu terjawab, Pak Zainul, mengajar, mendidik, dan mengabdi. Semoga apa yang sudah Mr. Benny lalui ini menjadi manfaat. Amin, amin, Dan amin. menjadi jariah untuk amin, Mr. Benny, amin, ya. Siap, amin. Kalau boleh tahu nih Mr. Benny, proses masuknya Mr. Benny ke Universitas Islam Zainul Hasan ini gimana dulu? Mulai tahun berapa? Ya. 4 tahun yang lalu, pada tahun 2018, ada informasi dari teman saya, ada kesempatan lowongan dosen bahasa Inggris di Universitas Islam Zainul Hasan. Seyogyanya tidak hanya membutuhkan dosen bahasa Inggris saja, tetapi membutuhkan beberapa dosen yang lain. Ada dosen pendidikan bahasa Indonesia, ada pendidikan matematika, ada pendidikan IPS, ada di program studi MKS. Setiap prodi itu membutuhkan 4 calon dosen tetap. Saat itu saya sudah punya ijazah S2 dan saya niat lillahi ta'ala untuk bisa memberikan kebermanfaatan dari ijazah S2 saya itu, dan saya inisiasi untuk bisa melamarnya dan mengajukan lowongan itu, dan tanpa menunggu lama alhamdulillah ada informasi dari kampus Universitas Islam Junasan Genggong untuk melakukan yang namanya tes seleksi penerimaan dosen baru. Pada saat itu tes seleksinya itu ada TPA, ada tes kemampuan bahasa Inggris, dan yang terakhir itu ada tes wawancara. Yang sebelumnya ada micro teaching. Jadi tes yang ketiga itu ada micro teaching, kemudian tes wawancara gitu. Proses seleksinya itu amat sangat ketat sekali. Banyak pada saat itu yang melamar, tetapi ada sebuah kebanggaan dalam diri saya ketika pimpinan kampus memberikan informasi bahwasanya akan diumumkan 2 hari lagi, dan pada saat itu juga 2 hari kemudian saya melihat web kampus dan ada nama saya gitu. Dan setelah itu ada undangan lagi untuk menghadiri sebuah forum di kampus berkenaan dengan penerimaan dosen baru itu, dan dalam penerimaan dosen baru itu diajak interview lagi, diajak presentasi lagi terkait dengan visi misi pengembangan program studi, dan pada saat itu saya telah melakukan proses tahapan itu, dan ini merupakan amanah yang besar bagi saya. Bapak Rektor menunjuk saya gitu, dan langsung you aja ketua program studi tadris bahasa Inggris di Universitas Islam Junasan Genggong, dan saya langsung tanpa berpikir panjang saya langsung mengamini. Insya Allah saya siap kiai gitu. Dan alhamdulillah saat ini saya telah berusaha
telah sedang dan tetap terus berusaha untuk tetap menjaga amanah ini Bapak Zainul, amanah dari Bapak Rektor untuk bisa mengembangkan program studi tadris bahasa Inggris yang unggul dan pelopor khairul ummah. Alhamdulillah saat ini program studi S1 pendidikan bahasa Inggris ini prestasinya banyak, mulai dari nasional dan internasional. Dan yang terakhir itu ada juara nasional dari mahasiswi saya atas nama Avinda Mega. Dia juara 2 lomba storytelling nasional di IAIN Kudus. Juara 2 tingkat mahasiswa itu ya? Tingkat mahasiswa senasional itu prestasi yang terakhir. Selain itu, alhamdulillah ada beberapa karya dari mahasiswa maupun dosen, termasuk buku saya. Buku terbaru saya sudah membuat 4 buku, Pak Zainul. Dan sudah punya karya berarti ya? Sudah punya karya, Pak Zainul. Alhamdulillah. Karya terakhir saya itu berkaitan dengan tes TOEFL ITP. Judulnya itu adalah Training Materials for the TOEFL ITP. Bukunya itu sudah ada di IG-nya Go English. Nanti yang bisa buka IG-nya itu bisa pesan di IG saya. Bukunya itu sangat murah sekali, Pak Zainul. Semua siswa, mahasiswa, guru, dan dosen bisa membelinya dengan memesannya terlebih dahulu. Berarti Mr. Benny sudah punya 4 karya bahasa Inggris 4 ini? 4 karya buku bahasa Inggris, dan terakhir itu yang terbaru itu adalah buku TOEFL ITP itu, yang Training Materials for the TOEFL ITP. Berarti dulu ketika itu Mr. Benny melamar menjadi dosen, tapi sama rektor langsung ditunjuk juga menjadi kaprodi bahasa Inggris ya? Perasaannya gimana dulu? Pada saat itu, tanpa berpikir panjang, yang namanya pendidikan itu adalah proses. Untuk menjadi seorang profesional, kata profesor saya itu dimulai dari hal yang kecil dulu, dimulai dari hal yang sangat mudah sekali untuk dikerjakan. Dan pada saat itu saya tetap terus belajar bagaimana menjadi sosok ketua program studi yang bisa melindungi, mengayomi, dan melayani semua dosen tetap pendidikan bahasa Inggris dan semua mahasiswa di pendidikan bahasa Inggris, Pak Zainul. Dan alhamdulillah amanah itu hingga detik ini masih tetap terus diberikan oleh Pak Rektor kepada saya, dan saya harus bisa bertanggung jawab atas amanah ini. Ini amanah yang sangat besar bagi saya, Pak Zainul. Berarti tetap selalu dipercaya ya, mulai tahun 2018 Alhamdulillah tetap terus diberikan amanah ini. Berarti pihak kampus sama rektor puas dan senang terhadap kinerjanya Mr. Benny? Saya kira demikian. Gitu. Semoga bermanfaat itu, Mr. Saya kira demikian. Di samping beliau, di samping Mr. Benny aktif di kampus ya, ini kan juga punya Go English. Go English. Ini bisa diceritakan apa Go English itu? Oke. Terima kasih Pak Zainul dan Pakar Teknologi. Go English merupakan lembaga pelatihan kerja dan kursusan bahasa Inggris. Go English diinisiasi oleh saya sendiri pada tahun 2011. Pada saat itu saya sudah lulus S1 dan sudah memiliki berbagai kolega di Kabupaten Probolinggo yang memiliki visi misi yang sama. Bagaimana kita bisa menjadi pemuda yang bermanfaat pada saat itu dan memberikan yang terbaik buat Kabupaten Probolinggo. Di Go English ini itu ada berbagai program khusus bahasa Inggris, Pak Zainul, mulai dari yang dasar hingga yang level advance. Mulai dari yang namanya basics English, ada basic vocabulary, ada basic speaking, hingga yang namanya itu advanced vocabulary, ada yang namanya basic speaking, intermediate speaking, hingga yang advanced speaking, ada yang kajian readings, ada intensive readings, kemudian ada yang bagian writing, ada yang English for specific purpose, ada English for business, ada English for law. Juga ada berbagai kajian-kajian tes bahasa Inggris, namanya itu ada yang TOEIC, Test of English for International Communications, ada yang TOEFL, ada yang IELTS, ada yang TOEFL, ada yang PTA, Present Testing English. Kemudian kita juga memberikan sebuah program yang namanya itu Writing for Research Publications. Writing for Research Publication ini itu merupakan salah satu program yang diperuntukkan bagi mahasiswa maupun guru atau dosen yang ingin mempublikasikan artikel ilmiahnya ke berbagai jurnal. Dan alhamdulillah saya saat ini juga selain aktif di kampus di Go English juga menjadi
editorial board, editor jurnal nasional di jurnal Jades punyanya IAIN Langsa di Sumatera sana. Selain itu, saya juga sebagai reviewer di jurnal ELE UIN Raden Said Surakarta dan juga reviewer di Journal of Pragmatics IAIN Salatiga. Sehingga hal itu ya begitulah namanya sebuah komitmen untuk bisa memberikan kebermanfaatan Pak Zainul kepada masyarakat, kepada umat, sehingga menjadikan umat yang terbaik, umat yang pelopor khairul ummah. Selain program itu, kita juga ada yang namanya program English Outbound, English Field Trip. English Field Trip-nya itu bisa ke Bali, bisa ke Jogja, bisa ke Gunung Bromo. Yang terakhir itu ada program English Outbound yang ada di Gunung Bromo, tetapi itu sebelum pandemi, gitu. Sebelum COVID-19 program itu dilaksanakan dan alhamdulillah itu merupakan bagian program Go English yang hingga saat ini akan tetap terus saya kembangkan, akan tetap terus saya laksanakan. Selain itu juga kami juga menyediakan berbagai pelatihan-pelatihan in-house trainings. Ada pelatihan untuk guru bahasa Inggris, ada yang namanya itu adalah teacher professional development, ada pelatihan webinar atau workshop atau seminar TOEFL ITP, dan yang terakhir alhamdulillah saya diamanahkan, diundang oleh program studi Tadris Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq sekitar 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu, ya. 14 September kemarin di UINKAS saya memberikan pelatihan TOEFL ITP kepada mahasiswa dosen yang ada di sana Pak Zainul. Dan insya Allah tanggal 2 Oktober ini 2022 saya diamanahkan untuk bisa menjadi pemateri di acara yang serupa di webinar TOEFL yang dilaksanakan oleh program studi pendidikan bahasa Inggris FKIP UNUKASE. UNUKASE itu Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan. Gitu. Oh. Jadi itu berarti sudah terbang ke sana ya? Ya, sudah menjadi pemateri nasional gitu ya. Barokahnya guru. Semoga ke depan menjadi international TOEFL ITP trainer gitu. Jadi TOEFL ITP jadi pelatih pemateri TOEFL ITP yang levelnya sudah internasional. Sekarang di berbagai kajian saya, workshop saya sebenarnya masih national workshop gitu. Ya, nanti akan tapi kan sudah lumayan sampai keluar Jawa. Ya, lumayan itu barokahnya guru-guru saya, amin. Doa orang tua saya dan dukungan kita semuanya, kolega-kolega saya, termasuk dukungannya Barakat Ek ini yang sudah bisa hadir di Go English pada siang hari ini. Terima kasih. Berarti secara umum Go English itu punya 2 program. Ya. Satu pembelajaran dan yang kedua adalah pelatihan. Sesungguhnya ada 3. Ada lagi satu yakni adalah pengabdian kepada masyarakat gitu. Ada pengabdian kepada masyarakat. Jadi yang menjadi keunikan tersendiri Pak Zainul dan pemirsa channels dari Barakat Teknologi ini, bahwasanya Go English itu memiliki visi. Apa visinya? Visi dari Go English itu adalah terwujudnya lembaga pelatihan kerja dan kursus bahasa Inggris yang unggul. Dan pelopor khairul ummah gitu. Kalau dilihat misalnya keunggulan Go English dengan beberapa tempat kursus dan pelatihan itu apa? Kalau di tempat kursus yang lain itu biasanya hanya pengajaran Pak Zainul. Oh gitu. Tapi kalau di Go English ini itu ada Tridharma kursusan Go English. Oh, ada Tridharmanya juga ya? Ada Tridharmanya apa juga. Saja itu Tridharmanya? Jadi tidak hanya di kampus saja, di universitas mana aja yang ada Tridharmanya, tapi di Go English itu telah diterapkan yang namanya Tridharma kursusan Go English. Yang pertama itu ada pengajaran. Jadi dalam proses pengajaran itu, Tridharma pengajaran itu, kami Go English Pak Zainul menyediakan berbagai paket program bahasa Inggris, mulai dari yang dasar hingga yang advance seperti yang telah saya jelaskan tadi. Yang paling banyak di sini itu adalah berkaitan dengan tes-tesan bahasa Inggris. Ada TOEFL, ada IELTS, seperti yang ada di ini, di whiteboard Go English yang hari ini itu ada materi terkait dengan IELTS gitu. Salah satu materinya di sini itu berkaitan dengan IELTS speaking gitu. Mungkin nanti bisa
belajar dan bisa dibaca Pak Zainul gitu. Ini materinya begitu. Tapi kalau saya baca bahasa Inggris ini yang mau dibaca gimana Iya. ya? Jadi harus bisa ya, harus aktif di Go English nanti Insya bisa Allah. belajar di Bisa ya kita belajar di bisa, sini ya? Pasti. Pasti. Dari Selain pengajaran itu Pak Zainul, Ya. kita melakukan yang namanya itu adalah penelitian gitu. Ada penelitian. Penelitiannya tadi itu. Karena di kami telah menyediakan sebuah program yang namanya itu adalah ada academic writing, ada writing for research publication. Dari dua program itu nanti outputnya itu bisa mempublikasikan hasil karya penelitiannya, dibuat sebuah artikel dan dipublikasikan ke jurnal baik nasional dan internasional. Alhamdulillah artikel saya beberapa bulan yang lalu itu sudah terbit di jurnal internasional di Kanada, di World English of Journal International Journal di sana, dan dari kajian-kajian itu sebagai output nyata kalau misalkan program di Go English dalam hal penelitian itu membuahkan hasil gitu. Itu jurnal materinya tentang bidang apa itu? Terkait dengan pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan gitu. bahasa Inggris ya. Sudah terbit di Kanada Sudah ya? terbit di Kanada. Mantap Kemudian sekali. di bidang pengabdian, lembaga Go English Pak Zainul itu ada program pengabdiannya. Pengabdiannya apa? Pengabdiannya itu kepada guru-guru bahasa Inggris, teacher professional development, di mana? Di berbagai pesantren. Kalau guru saya itu Bapak Sugiono itu fokus ke pengembangan profesi keguruan di daerah-daerah terpencil. Kalau saya itu objeknya adalah guru-guru bahasa Inggris di berbagai pesantren-pesantren gitu. Karena itu merupakan bagian dari gerakan saya, khidmah saya ke berbagai pesantren di Kabupaten Probolinggo. Semoga nanti Pak Zainul sama Barakat Teknologi bisa ikut serta dalam program pengabdian Go English itu di berbagai pesantren yang dalam tanda kutip tidak memiliki guru bahasa Inggris. Kalaupun itu punya guru bahasa Inggris, dalam tanda kutip kompetensinya, capability-nya masih kurang, harus di-upgrade karena tidak pernah ikut program-program teacher professional development, program-program pengembangan bahasa Inggris, dalam tanda kutip lagi masih belum memiliki modal yang banyak untuk ikut seminar dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya menginisiasi bersama dengan tim dari trainer-trainer di Go English untuk bisa ikut serta untuk sharing session bagaimana bisa menjadi seorang guru bahasa Inggris gitu. Yang profesional, ya? Yang profesional, yang qualified, yang kompeten, yang unggul, sehingga itu bisa memberikan sebuah kebermanfaatan kepada siswanya, sehingga siswanya juga berhasil untuk belajar bahasa Inggris. Selain itu, Pak Zainul, kita juga sedang mengembangkan pengembangan bahasa Inggris di salah satu perpustakaan desa yang ada di Kabupaten Probolinggo. Gimana itu? Namanya adalah di Perpusdes Sang Juara di Desa Kedung Rejoso, Kecamatan Kota Anyar. Karena masa pandemi kemarin COVID-19 dan hingga saat ini masih belum bisa 100% aktif kembali. Nanti saya sharekan foto-fotonya ke Pak Zainul sama Barakat Teknologi ketika kita sedang dalam pendampingan, pengembangan pembelajaran bahasa Inggris di Perpusdes Sang Juara. Itu merupakan bentuk nyata pengabdian kita kepada masyarakat di Kabupaten Probolinggo. Jadi ini yang menjadi pembeda distinctive features Pak Zainul Go English dengan lembaga khusus yang lainnya begitu. Jadi ada Tridharma Kursusan Go English gitu. Berarti sudah dipaparkan keunggulan dan kehebatan serta kelebihan yang ada di Go English bagi teman-teman yang berminat untuk memperdalam atau memulai belajar bahasa Inggris. Silahkan langsung datang ke kantor pusat Go English yang ada di Pajarkan di perumahan apa namanya? Sukokertoland. Sukokertoland ya? A2. A2. Nanti nomornya sama link websitenya mungkin kalau ada kita cantumkan di deskripsi channel YouTube ini. Lanjut, Sir, mungkin kita ingin tahu sih, setelah kita minat mau belajar di Go English ini, budgetnya berapa kira-kira? Dari beberapa paket, tentunya kan ada sesuatunya juga gitu. Betul. Ya. Kami di Go English, masalah nominal bukan menjadi nomor wahid, Pak Zainul, itu masih ada di nomor yang kelima. Yang paling penting itu adalah siswa mau sungguh-sungguh. Ada keinginan dulu. Iya, siswa mau komitmen, siswa mau motivasi untuk belajar dan mengembangkan bahasa Inggris di sini. Itu yang paling utama. Walaupun dia itu mau bayar berapa juta kepada Go English, kalau misalkan dia tidak memiliki komitmen, dia tidak memiliki motivasi, dia itu disuruh sama orang tuanya dan pihak ketiga yang lain,
mohon maaf, kami tidak serta-merta menerimanya karena itu merupakan tanggung jawab kami untuk bisa memberikan output yang nyata bagi siswanya gitu. Selain itu Pak Zainul, kita ada yang namanya Go English Scholarship, beasiswa Go English. Gimana itu? Apa itu beasiswa Go English? Beasiswa Go English itu Pak Zainul diperuntukkan bagi mereka yang anak yatim dan yatim piatu. Siapapun yang yatim dan yatim piatu, siswa manapun itu yang ada di Kabupaten Probolinggo utamanya bisa belajar gratis Pak Zainul di Go English dengan berbagai program apapun silahkan pilih. Dengan paket apapun. Dengan paket yang apapun bisa yang ada belajar di sini ya. Bisa belajar Pak Wah, Zainul. ini salah satu pengabdian Ya, dan jasa ya. beliau serta pelayanan terhadap Ya, masyarakat betul. yang ingin belajar bahasa Inggris tapi ada keterbatasan dana. Betul. Terutama bagi warga yatim atau yatim Betul, piatu ya. betul. Sangat mulia sekali ini teman-teman, kita doakan semoga Go English ini Ya. tetap selalu eksis memberikan kemanfaatan Betul. kepada Amin, semoga. masyarakat dan Amin, bangsa semoga. Indonesia. Lanjut mungkin Sir, berarti setelah itu gimana? Tentang budget? Tentang budget itu tidak terlalu mahal sesungguhnya. Ya. Kalau misalkan katakanlah TOEFL ITP. Ya. TOEFL ITP, program TOEFL ITP kalau dibandingkan dengan lembaga kursusan yang lain itu amat sangat murah sekali. Biasanya TOEFL ITP itu 12 pertemuan itu 1.400.000. Kalau di Go English itu hanya 995.000 dengan berbagai fasilitas Pak Zainul. Mulai dari gratis buku modul yang saya karang itu training material for the TOEFL ITP. Mulai dari gratis t-shirt Go English, mulai dari free snack and soft drink, mulai dari free flash disk. Oh, sudah dapat beli? Iya, sudah dapat flash disk. Mulai dari yang namanya bebas memilih jadwal. Oh. Itu merupakan kelebihan yang ada di Go English gitu. Jadi Berapa kali pertemuan? ada 14 pertemuan. 14 Pak Zainul. pertemuan Ya, hanya ada 995.000. Dan Yang lain itu yang- di atas 1 juta. Oh, yang lain pasti di bawahnya Wah. itu gitu. Karena yang Siap, paling siap. banyak peminatnya di Go English dan menjadi unggulan itu adalah TOEFL ITP. TOEFL Ya, ITP. TOEFL ITP. Dan insya Allah nanti tanggal 7 Oktober kita mau ngadain kegiatan sarasehan TOEFL ITP ya di kantor kita ini. Semoga nanti Pak Zainul sama tim Barakat bisa hadir lagi di sini. Insya Allah. Kita bisa sharing session lagi berkaitan dengan TOEFL mulai dari A sampai Z. Secara komprehensif kita akan membahasnya. Dan ingat Pak Zainul, kalau di kami di Go English, paket TOEFL ITP itu seharga itu bisa mengikuti TOEFL ITP Prediction di Go English selama 2 kali gitu. Selama 2 kali. Itu bonus ya? Itu bonus gitu. Itu bonus. Dengan berbagai paket soal yang kami sediakan yang sudah memiliki 90% kesamaan dengan tes TOEFL ITP yang berlisensi IIEF gitu, yang berlisensi ITS itu. Alhamdulillah. Berarti di samping beliau berprofesi sebagai seorang dosen, Kaprodi juga berkhidmat di dunia bahasa Inggris melalui pendirian Go English Go ini. English, gitu. Bukan Go hanya English. sebagai tempat kursus, tapi sebagai tempat pengabdian beliau memberikan sumbangsih kepada bangsa agar mau belajar bahasa Inggris. Ya. Sehingga beliau buat program khusus teman-teman yatim atau yatim piatu bisa belajar bahasa Inggris di Go English, ngambil paket apa saja. Manggil Free paket ya? aja, free, bebas. Wah, semoga ini dicatat sebagai amal jariah untuk beliau. Amin, amin. Sebelum kita lanjut, setelah pesan-pesan berikut. Terima kasih teman-teman tetap bersama kami di channel Santri Sarjana. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bagi Anda yang memiliki komentar terbaik akan mendapatkan giveaway dari kami berupa flash disk 32 GB yang dipersembahkan oleh Toko Barakat Tech, toko elektronik yang ada di Tanjung Peton. Lanjut diskusi kita, bincang-bincang santai kita bersama Mr. Benny sebagai CEO Go English yang ada di Kecamatan Pajarakan ini. Kalau boleh tahu ini, Sir, yang melatar belakangi atau sebab-sebab asbabun nuzulnya mendirikan Go English ini apa, Sir? Ini kan didirikan mulai tahun 2011 ya? Ya. Sebelum Mr. Benny jadi dosen kan? Iya. Sudah aktif di Go English ini. Iya. Gimana mungkin bisa diceritakan? Seperti yang telah saya paparkan Pak Zainul, Ya. salah satu motivasi saya untuk mendirikan Go English adalah untuk bisa memberikan kebermanfaatan kepada umat. Jadi tidak hanya
memberikan sebuah pemahaman materi saja, tetapi memberikan manfaat yang nyata begitu dari program-program yang ada. Selain itu, nama Go English itu ada asbabun nuzulnya. Kenapa saya lebih suka memilih kata Go English gitu daripada nama-nama yang lain? Ada berbagai masukan, ada berbagai saran dari kolega-kolega saya, dari dosen-dosen saya terkait dengan pemberian nama khususan bahasa Inggris saya ini. Ada yang bilang itu New York English Course, ada yang bilang Antarctic English Course, ada yang bilang itu Adelaide English Course, dan ada yang bilang Gold English Course. Tetapi saya lebih serak memilih itu nama Go gitu. Kenapa itu? Go itu di dalam bahasa Inggris Pak Zainul itu adalah kata kerja. Definisinya itu adalah pergi. Ya, pergi kemana? Pergi dari alam kebodohan kepada alam yang ada tingkat keilmuannya gitu. Dari yang dulunya itu malas menjadi rajin. Yang dulunya itu capek tetapi lebih giat lagi. Untuk apa? Ya untuk melakukan perubahan ke yang lebih baik lagi. Makanya saya lebih suka dengan kata go. Ya, dan itu juga diinspirasi di dalam surat Al-Quran. Gimana itu? Ar-Ra'd ayat 11. Allah tidak akan mengubah suatu kaum apabila kaum itu tidak mau merubahnya gitu. Makanya merubah dirinya sendiri. Makanya dengan nama Go ini juga menginspirasi semua siswa yang ada di Go English ini agar tetap terus berhijrah, pergi dari yang dulunya itu negatif ke positif gitu. Yang malas jadi semangat gitu. Yang dulunya itu tidak ada ilmu, di Go English semoga dapat ilmu dan banyak ilmunya lagi begitu. Dan cara pengucapannya juga enak, nyantai. Go English daripada nama-nama tempat kursus gitu ya. Mudah diingat gitu, mudah diingat Go English. Go English ya. Ada lagi mungkin yang perlu disampaikan tentang Go English ini, Sir? Harapan saya Go English ini bisa memberikan kebermanfaatan. Itu yang pertama. Buat apa saya punya khususan Go English dengan gedung yang tinggi, gedung yang mewah seperti ini, tapi tidak ada kebermanfaatan kepada umat. It's useless for me. Itu bukan tujuan utama. It's not my main purpose, Pak Zainul. So, harapan saya semua siswa di Go English ini nantinya menjadi umat yang terbaik seperti di dalam Al-Quran firman Allah 110 yang berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya apa? Jadikanlah kamu itu umat yang terbaik, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, dan ikutilah petunjuk Allah. Harapan saya semua Go English siswanya, alumninya menjadi pelopor khairul ummah. Jadi tidak hanya mampu berbicara bahasa Inggris, unggul bahasa Inggris, tetapi dia itu mampu menjadi pelopor khairul ummah, amar ma'ruf nahi mungkar kepada masyarakat sekitarnya, sehingga siap selalu untuk bisa menjaga dan merawat negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti Pak Zainul lihat di Go English itu di setiap kelas, baik di kelas ini maupun di kelas-kelas yang lain, wajib hukumnya ada bendera kita, bendera Indonesia. Gitu. Ini sebagai bukti kalau misalkan alumni Go English harus tetap setia kepada negara kita walaupun kita belajar bahasa Inggris gitu. Kan filosofinya ada bendera ini bukan karena ada upacara tadi. Bukan ada, tetapi ada filosofi sendiri, ada asbabun nuzulnya sendiri begitu. Karena bagaimanapun tidak di era revolusi 4.0 ini Pak Zainul, mau gak mau warga Indonesia harus belajar bahasa Inggris, dan itu yang selalu saya tekankan kepada siswa-siswa saya ketika saya memberikan motivasi kepada mereka. Walaupun kita belajar bahasa Inggris, tetapi jangan lupa ke Indonesia gitu. Makanya saya wajibkan di setiap kelas di sini, di Go English ini, di kantor ini, bahwasanya ada bendera Indonesia sebagai gitu. wujud Cinta kita kepada NKRI, dan nantinya kalau belajar bahasa Inggris juga bisa ikut serta dalam memajukan kehidupan bangsa kita ini begitu. Ya, mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Teman-teman, visi misi serta cita-cita beliau mendirikan Go English atau tempat kursus dan tempat pelatihan ini bukan hanya untuk umat finansial saja, tapi yang paling penting adalah memberikan kemanfaatan kepada masyarakat bangsa, terutama di bidang bahasa Inggris. Karena sekarang kita lagi memasuki dunia digital, dunia
ya macam-macam lah ya, dengan adanya segala-gala macam itu. Kalau tidak bisa bahasa Inggris, tentunya kita akan terkikis gitu Sir ya. Sangat mulia, semoga kita doakan, semoga beliau ini tetap konsisten, tetap kuat, tetap sabar, dan tetap ya semangat memberikan kemanfaatan melalui program Go English yang beliau dirikan ini. Lanjut Sir, sudah hampir selesai ini sesinya. Kita ingin tahu ini, kira-kira moto hidupnya Mr. Benny ini apa? Sampai dari awal lahir ini sangat semangat sekali kayaknya. Bagi saya Pak Zainul, perubahan itu mutlak harus dilakukan. Dari yang tadinya itu tidak berilmu sejak zaman madrasah sanawiyah dulu ketika saya menjadi siswa, hingga sekarang komitmen saya itu adalah perubahan gitu, change. Kita harus merubah diri kita dari yang tadinya tidak berilmu menjadi berilmu, dari yang tadinya kita itu tidak berakhlak kemudian menjadi berakhlak gitu. Karena ada kiai saya di pondok pesantren Nurul Jadid yang mengatakan bahwasanya akhlak itu derajatnya lebih tinggi daripada ilmu, dan itu yang selalu saya pastikan di dalam diri saya terkait dengan perubahan itu. Jadi akhlaknya juga harus ada perubahan, kemudian keilmuannya itu juga ada perubahan, dan keimanan pun kita harus ada perubahan. Dari yang tadinya itu tidak sholat, kemudian sholat berjamaah. Dari yang tadinya itu tidak bisa ngaji, sehingga bisa tadarusan gitu, sehingga itu bisa menjadi bagian yang termanifestasikan dalam diri kita gitu. Dan itu akan tetap terus saya lakukan secara istiqomah, sustainability effort di dalam bahasa Inggrisnya, untuk tetap terus melakukan perubahan ke arah yang lebih dan lebih baik lagi. Doakan saya Pak Zainul dan Barakat Teknologi ini untuk tetap terus ada di poin ini dan tetap terus berkarya untuk anak bangsa, berkarya untuk ikut serta memajukan kehidupan anak bangsa dan mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Dan mohon doanya agar Go English ini diberikan kemudahan oleh Allah untuk tetap terus berkarya, memberikan kemaslahatan bagi umat. Jadi buat anak muda, jangan takut untuk berubah ke arah yang lebih baik lagi, karena perubahan itu penting. Ingat, saya masih selalu ingat Pak Zainul, dan saya selalu memberikan motivasi ini kepada mahasiswa saya, kepada peserta seminar workshop yang diikuti oleh berbagai peserta, dan juga ketika saya mengisi berbagai webinar, bahwasanya Allah akan mengangkat derajat kita Pak Zainul. Di dalam surat Al-Mujadilah itu sudah jelas, itu sudah janji Allah. Allah akan mengangkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu. Kalau kita tidak melakukan perubahan tadi itu, Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kecuali kaum itu merubahnya. Makanya di awal dari kata perubahan dulu, perubahan yang dulunya itu tidak berilmu, sekarang ayo bisa sama dengan Go English, kita kerjasama, kita bisa melakukan sebuah dorongan gerakan bagaimana kita bisa melakukan perubahan itu. Misalkan ada berbagai komunitas di Bromo Pak Zainul yang itu mengharapkan tim Go English bisa memberikan kegiatan English for Tourism untuk menjadi seorang tour guide yang handal gitu. Dan itu merupakan salah satu harapan kita, ada sebuah komunitas yang mau berubah diri mereka, dan kita merupakan bagian yang tidak boleh menolaknya. Kita harus datang ke sana untuk bisa melakukan sebuah perubahan tadi itu gitu. Di Bromo ya? Ya, di Bromo. Jadi tercapai. ya, kuncinya nanti buat anak muda dua, berubah. Apa yang harus berubahnya? Tingkat keimanannya dan tingkat keilmuannya gitu. Dan bukan hanya kecerdasan otak, tapi hanya kecerdasan hati juga ya. Akhlaknya juga terutama, karena akhlak berkaitan dengan iman gitu. Semoga itu bisa memberikan inspirasi buat audiens di Barakat Teknologi Channel ini gitu. Ya. Amin. Berarti sangat mulia sekali teman-teman. Beliau ini punya cita-cita bukan hanya merubah atau mengajari atau membuat cerdas otak, tapi hati itu, tingkah laku serta akhlak tidak kalah penting. Mungkin gitu saja. Sebelum kita akhiri diskusi ini, mungkin ada pesan-pesan
bagi kita, bagi semua penonton di channel YouTube Santri Sarjana ini, bagaimana dan apa yang harus dilakukan pertama seorang santri ketika sudah pulang ke masyarakat, dan bagaimana dan apa yang harus dilakukan seorang sarjana yang sudah lulus kuliah di masyarakat nanti. Oke, gitu, good. Yang pertama, ya, Go English ini saya didirikan untuk umat. untuk umat ya. Jadi siapapun yang ingin belajar bahasa Inggris, jangan ragu, jangan sungkan, dan jangan malu untuk bisa datang ke kantor kami di Lembaga Pelatihan Kerja dan Kursus Bahasa Inggris Go English ini di Sukokerto Land A2, Pak Zainul. Jadi silakan Ananda semuanya bisa deal di sini untuk bisa mengembangkan keilmuan Ananda. Dalam hal ini adalah berkaitan dengan bahasa Inggris gitu. Dan yang kedua, bagi para santri yang sudah ada di masyarakat, yang pertama, implementasikan ilmu Ananda semuanya yang telah Ananda dapatkan di Pondok Pesantren Ananda, dan ingat, jadikanlah ilmu itu sebagai mutiara putih yang memberikan warna di tengah-tengah masyarakat untuk bisa menjadi umat yang terbaik, menjadi pelopor khairul ummah, amar ma'ruf nahi mungkar begitu. Yang paling penting, santri harus berkarya, dan karya itu harus dimulai dari seorang santri begitu. Santri harus berkarya. Ya, harus berkarya. Harus berkarya. Harus lebih berkarya. Sesuai dengan bidang dan skillnya masing-masing, Betul, ya. betul. Kalau ingin berkarya dan memperdalam bahasa Inggris, silahkan Ya, datang silakan Go English gitu ini. Ya. Nanti kita fasilitasi, nanti kita tutoring, nanti kita kembangkan skill bahasa Inggrisnya. Terima kasih teman-teman, sudah banyak kita berdiskusi, sharing-sharing dengan beliau. Tidak terasa sudah lebih dari 30 menit. Sebelum kita akhiri, mungkin ada satu kata, dua kata yang perlu disampaikan ke audien lagi, Sir, sebelum kita tutup. Kerja keras, fokus, dan doa. 3 poin itu yang harus ada di dalam diri kita kalau kita mau melakukan perubahan. Kerja keras, Fokus dan doa gitu. Terutama adalah doa orang tua kita, doa guru-guru kita, yang itu harus menjadi bagian dari perjalanan kesuksesan kita gitu. Amin. Terima kasih teman-teman, semoga kisah beliau, perjalanan hidup beliau, moto serta pesan dan gagasan beliau bisa menginspirasi kita semua sehingga kita bisa menjadi insanul kamil dan bisa membuat perubahan untuk Kabupaten Probolinggo, bangsa Indonesia, agama dan secara umum. Dan yang paling terakhir, Ya. kami Go English memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada berbagai lembaga di Kabupaten Probolinggo untuk melakukan Memorandum of Understanding (MOU) dengan Lembaga Pelatihan Kerja dan Kursusan Bahasa Go English. Yang terakhir, Pak Zainul, kita sudah melakukan berbagai Memorandum of Understanding. Yang pertama itu dengan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Ya, di program studi pendidikan bahasa Inggris FKIP Unusa kita telah melakukan MOU, dan rencana tindak lanjutnya sudah 2 kali kita laksanakan. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan praktek mengajar MBKM di Go English, dan yang kedua itu berkaitan dengan collaborative research, kita research bareng. Kemudian juga ada MOU dengan Perpustakaan Desa, Perpusdes Sang Juara di Gedung Lujoso itu untuk tetap terus mengembangkan bahasa Inggris di sana. Dan juga ada MOU antar Fakultas Teknik Universitas Nurul Jadid, Pak Dekannya Pak Kamil, untuk bisa mengembangkan bahasa Inggris di sana juga gitu. Dan kami sangat memberikan kesempatan kepada lembaga manapun untuk bisa melakukan Memorandum of Understanding dengan kami LPK Go English gitu, Pak Zainul. Untuk kebermanfaatan umat. Untuk kebermanfaatan kepada umat gitu. Semoga tercapai. Itu saja. Terima kasih Mr. Benny sudah hadir, terima kasih dan juga. mohon maaf sekali apabila ada sesuatu yang perlu disempurnakan. Itulah kami sebagai manusia yang tidak akan terlepas dari salah dan dosa. Terakhir sekali, kita punya moto ini, Sir, ya. Jadi nanti kalau saya bilang santri sarjana, jawabannya excellent life. Oke. Gitu, Sir, ya. Terima kasih. Itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Santri sarjana, Excellent life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.